Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 13 Palembang tahun ajaran 2020-2021 tepat pada waktunya. Selanjutnya, paparan dari penulis. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, permasalahan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Latar belakang penelitian. Pada perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat serta arus globalisasi yang semakin melaju pesat, maka muncullah persaingan di semua bidang, khususnya bidang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tersebut, pemerintah berusaha melakukan perbaikan-perbaikan agar mutu pendidikan meningkat. Di antaranya perbaikan kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Perbaikan-perbaikan tersebut tidak ada artinya tanpa dukungan dari pendidik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang mengambil peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saat bicara tentang mutu pendidikan, maka tidak akan pernah lepas dari kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang paling fundamental. Ini menunjukkan bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik masing-masing. Motivasi belajar. Motivasi belajar bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab belajar, namun juga sebagai motor penggerak dinamika perilaku individu dalam mencapai tujuan. Pendidik hendaknya membangkitkan motivasi belajar peserta didik karena tanpa motivasi belajar, hasil belajar yang dicapai akan minimum sekali. Agar hasil yang diajarkannya tercapai secara optimal, maka seorang pendidik harus selalu membimbing peserta didiknya dalam proses belajar baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah dengan terus memberikan motivasi terhadap peserta didiknya. Permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 13 Palembang tahun ajaran 2020-2021? Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 13 Palembang tahun ajaran 2020-2021. Manfaat hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, menjadi masukan bagi para guru SMA Negeri 13 Palembang, khususnya guru mata pelajaran ekonomi, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. Yang kedua, menjadi sumber informasi dalam penanganan masalah motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu dorongan atau juga alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi ini juga dapat didefinisikan ialah sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau juga semangat di dalam diri seseorang untuk dapat mengerjakan sesuatu. Menurut Clayton Alderfer 2011, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Menurut Sahdiman 2011, motivasi belajar merupakan faktor fisikis yang bersifat non-intelektual. Perannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai energi untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Supriyono dalam Wibowo
2015 halaman 3, hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah proses yang memberikan semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Arti perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan tahan lama. Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, hasil belajar. Menurut Bloom, dalam Supriyono 2013 halaman 6, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Menurut Supriyono 2013 halaman 7, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Jihan dan Haris 2012 halaman 14, hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan fisikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Menurut Dimyati dan Mujiono 2013 halaman 3, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar atau tindak mengajar dari sisi guru. Tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran, yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga nampak pada diri individu. Penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, kecakapan dasar, dan perubahan tingkah laku secara kuantitatif. Yang ketiga, mata pelajaran ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos, yaitu rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ekonomi berarti aturan rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga dalam arti luas, yaitu setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai kemakmuran atas dasar prinsip ekonomi. Misalnya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Ketiga rumah tangga ini disebut pelaku ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi timbul karena masalah pemilihan, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan terjadi kelangkaan sumber daya. Menurut Paul Samuelson 2009 halaman 120, mengemukakan bahwa ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi adalah bagian dari mata pelajaran di sekolah yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian agar peneliti dapat membedakan isi penelitian yang disusunnya dengan penelitian yang sudah ada pada waktu sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian yang relevan terkait dengan variabel yang diteliti oleh peneliti, yakni diantaranya: yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Destian Nutrisiana 2013. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Sunadi 2013. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ainil Huda 2013. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Enda Widiahti 2018. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh S. Sutahdi dan S. Sugiyahsono 2016.
Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Stefani Fani 2016. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi Yuliani 2014. Yang ke-8, penelitian yang dilakukan oleh Denny Adriani 2018. Yang ke-9, penelitian yang dilakukan oleh Nunki Andas Sahita dan Luki Rahmawati 2018. Yang ke-10, penelitian yang dilakukan oleh Evi Anggraini 2015. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dan merupakan penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 13 Palembang tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel X yaitu motivasi belajar, variabel Y yaitu hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri peserta didik yang menjamin kelangsungan dan memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi. Hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik bahkan adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, kecakapan dasar, dan perubahan tingkah laku secara kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 IPS SMA Negeri 13 Palembang yang mana ada 4 kelas untuk jurusan IPS. Tiap kelas masing-masing berisikan 34 peserta didik. Maka jumlah populasi dari penelitian saya adalah 136 peserta didik. Sampel. Penelitian ini menggunakan metode cluster sampling atau sampling berkelompok. Adalah teknik pengambilan sampel di mana pemilihannya mengacu pada kelompok. Setelah diundi oleh peneliti, maka didapatkan kelas 11 IPS 1 yang terpilih menjadi sampel pada penelitian yang akan diteliti. Ini pengumpulan data dengan teknik tes hasil belajar dan dokumentasi. Teknik tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru selain untuk memantau proses kemajuan dan perkembangan motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajarnya. Menurut Manik 2015, tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Tes hasil belajar merupakan tes yang dilakukan untuk menilai hasil belajar yang telah diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Bentuk tes hasil belajar yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu tes tertulis dalam bentuk soal uraian yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah diberikan motivasi belajar pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya, dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan daftar nama seluruh peserta didik serta hasil tes peserta didik kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 13 Palembang. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu analisis kuantitatif dengan bantuan statistik. Sedangkan untuk jenis statistik, peneliti menggunakan statistik inferensial dalam penelitian ini, di mana statistik inferensial merupakan salah satu cara menentukan sejauh mana peneliti dapat menggeneralisasi hasil penelitian yang diperoleh melalui sampel dan populasi peneliti. Berhubung penelitian ini bersifat korelasional, yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi, maka tahapan-tahapan dalam analisis data yaitu mengambil sampel secara acak berkelompok, kemudian melakukan uji normalitas data pada variabel terikat yaitu hasil belajar peserta didik. Dan selanjutnya,
Data yang diperoleh disusun dalam bentuk data interval dengan melakukan uji normalitas data menggunakan rumus C kuadrat. Dari perhitungan tersebut, jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, serta dapat berdistribusi normal, dan sebaliknya, jika X hitung lebih besar dari X tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, serta data tidak berdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas data pada variabel terikat, selanjutnya melakukan uji linearitas dan keberhasilan regresi. Setelah melakukan uji prasyarat tersebut, maka baru bisa dilakukan uji hipotesis. Jika data yang diperoleh selanjutnya data normal, maka statistik yang digunakan yaitu statistik parametris. Jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametris. Itulah paparan proposal penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.